Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Peter Abednego Wijaya. Saat ini saya melayani di GKI dengan basis GKI Samanhudi di Jakarta. Senang dapat berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam sapaan GKI pada saat ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah yang kami kenal di dalam Kristus. Sapaan sabda Tuhan kami rindukan pada saat ini sepanjang hidup kami. Dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu kekhawatiran dalam hidup. Setiap orang dapat ada dalam keadaan atau perasaan khawatir. Kita bisa mengalami berbagai kekhawatiran di dalam kehidupan. Sebagai anak muda dapat punya kekhawatiran tentang pekerjaan. Bagaimana akan dapat pekerjaan? Ataukah bagaimana masa depan pekerjaan yang sedang saya jalani? Atau bagi seorang lansia, bagaimanakah kehidupan saya ke depan ketika usia semakin panjang, tetapi kemudian tabungan semakin menipis, tidak ada anak, atau tidak ada keluarga yang memperhatikan? Bagaimanakah itu semua ke depan di dalam masa depan kami? Berbagai rupa-rupa kekhawatiran tersebut juga dapat menjadi sebuah pertanyaan di dalam kehidupan orang Kristen yang ada di Filipi. Namun kemudian Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apakah boleh pada dasarnya manusia punya kekhawatiran atau sama sekali tidak boleh? Kemudian ada koma, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Paulus menyadari bahwa sebagai orang beriman kita diharapkan dapat hidup bersandar kepada Tuhan dan memfokuskan hidup kepada Tuhan. Tapi pada kenyataannya manusia dapat punya berbagai kekhawatiran, dan kekhawatiran dalam kehidupan manusia itu dapat mengalihkan fokusnya bukan kepada Tuhan, namun kepada kekhawatiran yang dipandang dapat jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Paulus menyampaikan ketika nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Orang percaya diingatkan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita. Betul, rasa khawatir, takut dapat hadir dalam kehidupan kita. Paulus mengingatkan kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kekhawatiran yang kita sedang alami atau kita sedang bayangkan. Menarik bahwa Paulus juga menyampaikan bahwa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika Paulus mengerti benar bahwa orang punya kekhawatiran, Paulus mengajak untuk menyampaikan hal tersebut di dalam doa. Bukan hanya doa, tentu di dalamnya ada permohonan, tapi juga ada ucapan syukur.
Orang yang mampu di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Artinya dia adalah orang yang mampu melihat hal baik meski di tengah keadaan yang tidak baik. Ketika orang berhadapan dengan berbagai pergumulan, penderitaan, secara khusus jemaat di Filipi. Tapi Paulus mengajak bahwa meski orang percaya sedang berhadapan dengan berbagai pergumulan pada saat itu di jemaat di Filipi, lihatlah tetap ada hal yang baik di balik segala penderitaan, pergumulan, kekhawatiran yang dialami. Artinya, ketika kita menyampaikan pergumulan kepada Tuhan, juga sampaikan dan diharapkan kita mampu tetap melihat ada hal-hal yang baik yang Tuhan juga hadirkan pada saat kita mengalami pergumulan, mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan. Dan ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran, harapan kita kepada Tuhan, apa hasilnya? Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya adalah ada damai sejahtera adalah hasil ketika kita menyerahkan apa yang menjadi bagian Tuhan dan bagian kita. Bagian Tuhan adalah apa yang tidak sanggup kita kerjakan, itu adalah bagian Tuhan. Tetapi ketika ada hal-hal yang masih sanggup kita kerjakan, itu adalah bagian kita manusia. Kita diingatkan oleh doa Nibur, Tuhan mampukanlah aku untuk mengubah atau memperjuangkan apa yang dapat aku ubah dan perjuangkan. Tuhan mampukanlah aku untuk dapat menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah atau tidak dapat aku perjuangkan. Dan mampukan aku untuk bisa membedakan di antara keduanya. Dan ketika kita mampu untuk membedakan mana yang masih dapat aku kerjakan dan yang tidak dapat aku kerjakan, yang tidak dapat aku kerjakan itu yang menjadi bagian Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Orang yang merasakan damai sejahtera Allah, artinya orang juga dapat berdamai dengan diri sendiri. Ada hal-hal tertentu yang tidak sanggup dia kerjakan, maka dengan berdamai dengan diri sendiri, dia dapat berkata, Tuhan, ini hal-hal yang tidak sanggup aku kerjakan, dan aku memohon hikmat Tuhan, juga dapat berdamai dengan diri sendiri. Orang yang berdamai dengan diri sendiri juga adalah orang yang menyadari akan keterbatasan dirinya. Ketika orang berhadapan dengan berbagai sakit, penyakit, kerapuhan, maka dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan hidup saya sial, tidak. Tapi aku mampu berdamai dengan Tuhan dan diriku sendiri dan orang lain, bahwa aku akan mengalami kerapuhan di dalam tubuhku. Namun di dalam kerapuhan tersebut dapat menjadi kesempatan Tuhan berkarya, memelihara, menolong kehidupan kita. Pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dapat semakin dirasakan justru pada saat kita sedang mengalami keterbatasan dan kekhawatiran, pergumulan. Betul, kita akan mengalami pergumulan, penderitaan, dan kita bisa cemas dan khawatir. Namun di balik kekhawatiran, pergumulan, ketika kita percaya dapat menjadi sebuah kesempatan Tuhan menyatakan kasih-Nya, pertolongannya di dalam kehidupan kita justru pada saat kita krisis. Dan selanjutnya adalah Paulus juga mengajak supaya setiap orang percaya dapat memfokuskan hidupnya, pikirannya pada apa yang mulia, apa yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Paulus juga ingatkan betapa pentingnya kehidupan yang mampu memfokuskan diri pada apa yang berkenan, apa yang baik pada kehendak Tuhan. Ketika kita mampu untuk menata, mengelola emosi, mengelola diri, mengerjakan apa yang sanggup kita kerjakan dengan fokus kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Betul, masih ada banyak pergumulan yang akan kita hadapi, tetapi di balik pergumulan Tuhan sedang menyiapkan pertolongan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan pada saat kita mengalami penderitaan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal di dalam Kristus, limpahkanlah hikmat dari Tuhan.
agar kami mampu tetap berjuang dengan hikmat dari Tuhan dan berdamai dengan diri kami ketika ada begitu banyak hal yang tidak sanggup kami kerjakan. Mampukanlah kami untuk mampu mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan sanggup untuk kami lakukan. Berkati kami ya Tuhan di dalam hari ini. Dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.